Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana kabarnya? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, berjumpa lagi dengan Ibu Selvia Anggriani dalam mata pelajaran Seni Budaya kelas 7 semester pertama. Nah, untuk pertemuan hari ini kita masih di menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi, yaitu alat dan media gambar. Nah, sebagai sarana belajar menggambar, alat dan media memiliki banyak variasi dan macam-macamnya, ya nak ya. Setiap alat dan media tersebut memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, di sini sudah ada beberapa macam alat dan media gambar sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada pensil, yang kedua pensil warna, yang ketiga krayon, yang keempat pulpen atau ballpoint, yang kelima kertas gambar, enak ya. Selanjutnya untuk yang pertama itu ada pensil. Pensil dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pensil dengan tanda H dan B. Apa itu perbedaannya? Kalau di sini sudah ada, kalau pensil H dia memiliki sifat keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Sedangkan pensil B dia memiliki sifat lunak dan cocok untuk digunakan membuat garis tebal atau hitam pekat. Nah, selain itu juga nak, pensil H dan pensil B itu dibedakan dari segi tingkat kekerasan dan kepekatan hasilnya. Pensil H dan pensil B diberi tanda angka untuk membedakan jenisnya. Untuk pensil B, makin besar angkanya, makin lunak sifatnya, dan makin pekat hasil goresannya. Sedangkan untuk pensil H, makin besar angkanya, makin keras sifat dan makin tipis juga hasil goresannya. Ya. Nah, ini contoh dari pensil H dan pensil B. Ya. Kalian bisa lihat gambar di sini, sudah bisa dilihat. Di sini sudah ada ya. Nah, seperti runcingnya ini kan sudah bisa kalian lihat, dia sangat beda. Ada perbedaan juga di sini ya, nak ya. Selanjutnya, yang kedua, pensil warna. Pensil warna memiliki variasi warna yang banyak menghasilkan warna lembut. Peserta didik bisa menggunakan pensil warna untuk mewarnai gambar dengan cara gradasi. Apa itu gradasi? Yaitu pemberian warna dari arah gelap berlanjut ke arah lebih terang atau sebaliknya. Nah, ini contoh gambar pensil warna. Nah, mungkin kalian juga sudah tahu seperti apa pensil warna itu ya nak ya. Selanjutnya, yang ketiga, ada krayon. Bentuk krayon ada dua jenis, yaitu pensil dan batang. Kedua jenis ini bentuk krayon ada yang berbahan lunak dan ada yang berbahan keras. Nah, Ibu juga pernah lihat ya, dan pernah lihat krayon itu juga ada yang lembut banget ya nak ya, terus ada juga yang agak keras, yang enggak cepat patah. Biasanya kalau yang lembut itu dia cepat habis. Nah, krayon dengan bahan lunak tidak banyak mengandung minyak sehingga dapat dibalurkan dengan menggunakan tangan. Nah, jadi misalnya kalian sudah mengecat tuh pakai krayon. Nah, kalau dia meluber itu bisa kalian goreskan dengan tangan kalian atau dengan jari kalian untuk meratakan pewarnaan pada gambar. Kesan warna
yang dihasilkan dari kedua jenis krayon ini dapat menimbulkan kesan lembut maupun cerah. Kalau kita pakai krayon, itu kesan gambarnya lebih terang, dia lebih bagus nak, ketimbang kita memakai pensil warna, ya nak ya. Nah, makanya kebanyakan orang itu menggambar, dia juga kebanyakan yang menggunakan krayon seperti ini. Selanjutnya 4. Ballpoint atau pulpen. Nah, selain digunakan untuk menulis, ballpoint juga dapat digunakan untuk menggambar. Ya nak ya. Gambar yang dihasilkan memiliki karakter kuat dan umumnya berupa arsiran. Nah, menggambar juga itu tidak hanya menggunakan pensil warna atau krayon tadi, tapi menggunakan pulpen ini kadang hasilnya lebih bagus dari cat warna atau krayon tersebut, nak. Karena arsiran dari pena itu dia lebih tajam, ya, dan lebih menggambarkan itu seperti nyata, ya nak ya. Selanjutnya 5, yaitu kertas gambar. Menggambar pada dasarnya membutuhkan kertas berwarna netral atau putih, abu-abu atau coklat. Nah, dan dapat menyerap atau mengikat bahan pewarna. Nah, untuk menggambar itu memang kita harus menggunakan bahan dasar terlebih dahulu seperti kertas netral seperti tadi yang putih, abu-abu atau coklat, karena dia akan lebih terlihat, nah, lebih terang. Kalau kita memakai kertas warna seperti kertas warna hitam atau kertas warna merah, itu gambaran kita tidak akan begitu jelas, dia akan sedikit samar, ya nak ya. Nah, kertas gambar yang dapat digunakan dengan berbagai alat gambar, misalnya kertas pada larang. Pastel khususnya memerlukan kertas dengan permukaan agak kasar, misalnya kertas karton. Nah, ya nak ya. Nah, selain dengan kertas pada larang, kita juga bisa pakai kertas HPS, ya. Dan pakai buku gambar juga bisa kok menggambar itu, ya nak ya. Nah, dan permukaannya juga agak kasar, misalnya kayak kertas karton. Nah, kalau kita mau menggambar, misalnya menggambar pemandangan atau kita mau menggambar tentang atau gunung atau apa, dia lebih jelas kan. Kalau sebelum kita menggambar, lebih baik sebelum kita menggambar, kita siapkan dulu kertasnya, seperti kertas HPS tadi, nak. Setelah itu baru kalian gambar di kertas HPS yang berwarna putih. Kalian arsil, atau kalau kalian ingin mengecat atau akan membeli warna, lebih baik kalian menggunakan kertas gambar berwarna putih, ya nak ya. Baiklah, di sini sudah ada uji kompetensi. Yang pertama itu pengetahuan. Untuk pengetahuannya, tugas yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan komposisi pada seni rupa. Yang kedua, mengapa komposisi penting dalam menggambar atau melukis? Silakan kalian kerjakan. Setelah itu di sini ada keterampilan juga. Buatlah gambar dengan 5 komposisi yang berbeda. Kalian lihat ya, kalian gambar. Setelah itu kalian bikin 5 komposisi. Kalian menggambar komposisi dengan 5 komposisi yang berbeda, ya nak ya. Baiklah, sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Silakan kerjakan tugasnya. Setelah selesai, kumpulkan dengan ibu melalui WhatsApp pribadi, ya nak ya. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.